Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herayani. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dasar asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Baik, dalam pemeriksaan fisik yang harus dilakukan oleh bidan saat akan melakukan pemeriksaan tindakan yaitu pertama, salam, memperkenalkan diri kepada keluarga, lalu memastikan identitas bayi pada keluarga. Selanjutnya menjelaskan tindakan, prosedur tindakan dan tujuan tindakan pemeriksaan ini. Lalu apabila ada pertanyaan dari keluarga, dijelaskan seperti itu. Lalu saat akan melakukan pemeriksaan yaitu menyiapkan alat-alatnya. Nah, selanjutnya melakukan anamnesa, data subjektif berupa biodata, riwayat pada saat ibu hamil, dan riwayat kelahiran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Hera, bidan jaga pada pagi hari ini. Nah, Ibu, sebelumnya saya ingin memastikan identitas Ibu, apa benar ini dengan Ibu Dasi, Oh ya betul. umur 25 tahun, Iya. telah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Salsabila pada hari Sabtu tanggal 27 Juni jam 3:30 malam, Ibu. Ya betul. Baik Ibu, tujuan saya ke sini yaitu minta izin kepada Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Oh iya silakan boleh. Iya Bu, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan bahwa bayi Ibu dalam keadaan sehat, juga memastikan bahwa bayi Ibu tumbuh kembangnya baik pada saat dalam kandungan. Jadi Ibu sebenarnya ada Ibu tanyakan. Oh kayaknya nggak ada. Baik Ibu, saya izin Ibu ya, saya lakukan Oh silakan. Nah, untuk mengawal tindakan itu pertama adalah mencuci tangan 6 langkah. Dimana untuk mencuci tangan diawali dengan membasahi tangan dengan air mengalir, lalu mengambil sabun secukupnya, gosokkan pada kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, kuku-kuku jari, ibu jari. Setelah itu bilas dengan air mengalir sampai ke siku, lalu keringkan dengan menggunakan handuk pribadi. Nah, setelah itu menggunakan handscone. Setelah itu, setelah menggunakan handscone, pemeriksaan pada bayi sudah boleh dilakukan. Katido. Nah, sekarang kita mulai untuk melakukan pemeriksaan pada bayi. Pastikan saat melakukan pemeriksaan
Tempat pemeriksaan itu ada berupa meja atau sejenisnya, di mana mejanya datar dan keras. Untuk melakukan pemeriksaan, pastikan suhu ruangan itu hangat. Dan untuk pemeriksaan pada fisik bayi dalam keadaan tidak memakai baju, jadi bajunya harus dilepas. Secara hati-hati. Nah, selanjutnya lihat sekilas keadaan tubuh bayi, di mana cek tonus otot bayi. Bayi melakukan gerakan aktif atau tidak. Lalu cek kulit bayi sekilas, apakah kulitnya itu pucat atau kebiruan, dan untuk normalnya bayi baru lahir itu kulitnya agak kemerah-merahan. Selanjutnya, melakukan penimbangan pada bayi. Untuk berat bayi normal itu berkisar 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya, melakukan pengukuran panjang bayi dengan menggunakan alat ukur panjang bayi, diukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk panjang bayi normal itu adalah 48 sampai 52 cm. Nah, setelah melakukan penimbangan, yaitu selanjutnya memeriksa tanda-tanda vital bayi. Yang pertama adalah suhu, di mana untuk mengecek suhu menggunakan termometer. Pastikan termometer dalam keadaan bersih. Termometer dibersihkan menggunakan larutan klorin, setelah itu dibilas menggunakan air sabun, dan setelah itu dibilas lagi menggunakan air biasa. Setelah itu keringkan menggunakan tisu. Nah, sebelumnya pastikan ketiak bayi bersih, dibersihkan dengan tisu secara pelan-pelan saja. Lalu untuk angka termometernya pastikan air raksa berada di bawah angka 36. Nah, selanjutnya letakkan termometer pada ketiak bayi. Tunggu sampai 5 menit. Nah, setelah 5 menit, lihat, cek suhu bayi. Nah, untuk suhu normal pada bayi baru lahir itu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, setelah itu bersihkan kembali termometer dengan larutan klorin, air sabun, lalu dengan dibilas dengan air. Setelah itu, melakukan pemeriksaan pada pernafasan bayi. Cek pernafasan bayi selama 1 menit. Untuk bayi normal, bernafas 30 sampai 60 kali per menit. Nah, setelah itu, lakukan pemeriksaan denyut nadi. Bisa melakukan dengan pemeriksaan denyut jantung menggunakan stetoskop.
Periksa pada dada bayi secara perlahan. Lalu cek selama 1 menit berapa kali detak jantung bayi berdenyut. Nah, untuk normalnya detak jantung bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah pemeriksaan tanda-tanda vital, lakukan pemeriksaan secara fisik dari kepala sampai ke kaki, pemeriksaan head to toe. Yang pertama adalah periksa kepala bayi. Kita lihat inspeksi apakah ada pembengkakan. Nah, selanjutnya palpasi. Apakah ada pembengkakan odem pada kepala bayi? Setelah itu, lakukan pengukuran lingkar kepala menggunakan lila. Maksud saya menggunakan Matlin. Dari bagian frontalis kepala sampai ke oksitalis. Untuk lingkar kepala bayi normalnya adalah 33 sampai 35 cm. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan mata pada bayi. Lihat inspeksi warna sklera bayi. Normalnya berwarna putih. Lihat apakah warna sklera bayi ada kemerah-merahan atau berwarna kuning, menandakan bahwa bayi mengalami ikterik. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan refleks pada mata bayi menggunakan pen light. Nah, untuk pemeriksaan mata yang pertama adalah refleks burning, di mana ketika cahaya dinyalakan lalu digerakkan ke kanan atau ke kiri, maka bayi refleks akan mengikuti datangnya cahaya. Lalu setelah itu untuk refleks pupilari, di mana ketika cahaya didekatkan pada mata bayi, maka pupil mata bayi refleks mengecil, dan sebaliknya jika dijauhkan, maka refleks pupil bayi itu membesar. Selanjutnya adalah refleks eye blink, yaitu ketika cahaya dinyalakan, didekatkan secara tiba-tiba pada mata bayi, maka bayi akan mengerjap dan menutup mata. Nah, setelah pemeriksaan mata, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada telinga. Lihat inspeksi apakah kedua telinga bayi simetris. Selanjutnya lihat apakah terdapat lubang pada telinga bayi. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada hidung. Nah, untuk pemeriksaan pada hidung, lihat apakah di hidung bayi terdapat mukosa. Selanjutnya, lihat apakah terdapat septum di antara lubang hidung bayi. Cek lubang hidung bayi. Apakah bayi bernafas dengan menggunakan 2 lubang hidung. Jika lihat apakah bayi bernafas hanya dengan salah satu lubang hidungnya.
lihat pola pernafasan bayi. Nah, setelah itu untuk pemeriksaan pada mulut, lihat warna mulut pada bayi. Apakah ada kebiru-biruan? Nah, untuk normalnya bibir bayi itu berwarna kemerahan. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Lakukan palpasi, cek apakah pada leher bayi itu ada pembengkakan, vena jugularis, maupun kelenjar tiroid. Selanjutnya adalah mengecek refleks tonic neck, di mana ketika bayi menoleh ke kanan atau ke kiri, maka salah satu kaki atau tangan bayi akan melakukan ekstensi. Nah, setelah itu cek untuk refleks rooting, di mana ketika menyentuhkan satu jari pada pipi atau daerah sekitar mulut, maka bayi akan refleks menoleh ke arah datangnya rangsangan. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas atau lengan pada bayi. Pertama adalah cek pundak, apakah ada pembengkakan atau kemerah-merahan. Setelah itu lakukan palpasi pada lengannya. Nah, cek kelengkapan jari pada bayi. Setelah itu lakukan pengukuran lingkar lengan atas dengan menggunakan pita lila. Untuk normalnya, lila bayi baru lahir yaitu 11-15 cm. Nah, selanjutnya adalah mengecek refleks palmar pada telapak tangan bayi, di mana ketika meletakkan satu jari di telapak tangan bayi, maka bayi refleks menggenggam. Selanjutnya adalah menguji refleks Moro pada bayi, yaitu dengan mengagetkan, bisa dengan menepuk tangan atau menggeber meja secara pelan, tidak begitu keras. Jika bayi kaget, maka refleks Moro bayi baik. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada dada bayi. Lihat apakah dada bayi simetris, lalu lihat apakah dada bayi ada puting pada dadanya itu, lalu palpasi apakah ada pembengkakan. Setelah itu ukur lingkar dada bayi menggunakan needling. Untuk normalnya, lingkar dada bayi yaitu 30-38 cm. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada perut bayi. Lihat apakah bentuk perut bayi normal. Lalu setelah itu palpasi apakah saat bayi aktif bergerak perutnya keras, atau sebaliknya jika bayi diam maka perutnya lembek. Nah, setelah itu lihat, cek tali pusar apakah
kulit di sekitar pusat itu merah atau ada nanah. Lalu dicek apakah ada pengeluaran yang abnormal. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah bayi. Tungkai kaki bayi, lihat apakah tungkai kaki bayi simetris. Lalu cek apakah ada pembengkakan atau kemerah-merahan. Lihat. Selanjutnya cek kelengkapan jari kaki bayi. Lalu periksa refleks Babinski pada telapak kaki bayi, dimana ketika menyentuh telapak kaki bagian luar membentuk angka 7, maka telapak kaki refleks membuka. Lalu cek ketika menempatkan kedua ibu jari pada telapak kaki bayi, maka jari-jari bayi akan menekuk. Setelah itu, lakukan pemeriksaan pada genitalia bayi. Lihat untuk perempuan, untuk bayi perempuan, lihat apakah ada labia minor, labia mayor, klitoris, maupun lubang pada vaginanya, lubang vagina. Setelah itu untuk laki-laki, lihat kelengkapan alat kelamin bagian luar yaitu penis, selanjutnya testis, dua skrotum ya. Nah, selanjutnya adalah mengecek punggung bayi. Pemeriksaan punggung, dimana kesampingkan bayi secara hati-hati. Lihat apakah punggung bayi, tulang punggungnya mengalami kelainan, tanda-tanda kelainan, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, setelah itu cek anus bayi, apakah pada anus itu ada lubang anus. Setelah itu, lakukan pemeriksaan kulit secara keseluruhan. Lihat apakah kulit bayi ada vernicasiosa atau ada kulitnya agak kehitaman pada daerah tertentu. Lalu apakah ada kemerahan? Setelah itu cek apakah bayi mempunyai tanda lahir. Nah, untuk pemeriksaan fisik sudah selesai. Selanjutnya bayi dipakaikan pakaian kembali. Lalu dibedong. Lalu setelah itu, lakukan pendokumentasian. Mereka ada yang sakit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Oh iya. Silakan Ibu digendong lagi. Ibu, bayinya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Makasih ya, alhamdulillah. Untuk semua pemeriksaannya normal. Oh iya. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih ya Bu Bidan.
Itulah tadi demonstrasi pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.